Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas UAS Sistem Informasi Manajemen mengenai perancangan dan pembuatan aplikasi media online, yaitu NewsNow. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Dengan saya sendiri, Indriani Mulia dengan NIM 1920747. Saya Nurul Amalia dengan NIM 1920743. Saya Fauzia Nur Oktaviani dengan NIM 1920723. Saya dengan Putri Fajria dengan NIM 1920278. Saya dengan Nur Cahaya Dwi Wayuni dengan NIM 1920482. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan, yang pertama ada PowerPoint kami, selanjutnya ada proposal, yang terakhir mockup kami. PowerPoint. Saya Nur Cahaya Dwi Wahyuni ingin menjelaskan bab 1 pendahuluan. Latar belakang teknologi informasi secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi keberadaan industri media seperti telah mengubah pola produksi, konten, pola distribusi, dan pola membaca khalayak. Produsen media masa wajib mengantisipasi kehadiran internet dan media baru, karena keduanya telah melahirkan media online dan surat kabar digital atau e-paper. Bila tidak ingin bisnis medianya tutup, media baru memberikan dampak yang luas akan cara pandang kita dalam komunikasi secara personal maupun sosial. Dengan adanya tuntutan perubahan dalam penerapan menjalankan bisnis tersebut, maka perusahaan yang kami jalani tidak lagi menggunakan cara manual pada media konvensional. Media digital kami menjadi alternatif penting bagi masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi dari seluruh penjuru dunia hanya dalam satu aplikasi yang diterapkan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi. Identifikasi masalah terbagi menjadi 3 bagian. 1. Bagaimana cara agar masyarakat dapat membaca berita dengan mudah. 2. Bagaimana cara meningkatkan minat baca Indonesia. 3. Apakah aplikasi ini dapat menarik perhatian pembaca? Rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi yang dapat menampung berbagai informasi dari segala penjuru dunia dan segala aspek dalam satu jenis. 2. Apakah aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi khalayak masyarakat? 3. Apakah perusahaan kami akan berkembang pesat? Tujuan dan manfaat. Secara khusus, tujuan dan manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi media online yang efektif dan efisien. Secara umum, aplikasi nantinya dapat bermanfaat yang memberikan edukasi dan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan sebuah informasi dan memberikan pemasukan berupa nilai ekonomi bagi pemilik media online. Konsep sistem informasi manajemen. 1. Dalam organisasi terdapat suatu bagian khusus sebagai pengelola sistem informasi manajemen. 2. Sistem informasi manajemen merupakan jalinan lalu lintas data dan informasi dari setiap bagian di dalam organisasi yang terpusat di bagian sistem informasi manajemen. 3. Sistem informasi manajemen merupakan jalinan hubungan antara bagian dalam organisasi melalui satu bagian SIM. 4. SIM merupakan segenap proses yang mencakup A. Pengumpulan data, B. Pengelolaan data, C. Penyimpanan data, D. Pengambilan data, E. Penyebaran informasi dengan cepat dan tepat. 5. Sistem bertujuan agar para pelaksana dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, serta pemimpin dapat membuka keputusan dengan cepat dan tepat. Bab 2 Landasan Teori. Pengertian Sistem Informasi Manajemen. Menurut Yugianto 2009 dalam bukunya Analisis Data Design mengumumkan definisi sistem informasi adalah suatu sistem di dalam satu organisasi yang mempertemukan pengolahan transaksi hari kebutuhannya, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategis suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Menurut Gordon B. Darvis dalam buku Yugianto 2009, dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain mengumumkan sistem informasi manajemen adalah manusia atau
mesin menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan berfungsi pengembangan keputusan dari suatu organisasi. Fungsi dan manfaat sistem. 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk merumuskan atau memperkirakan apa yang akan dilakukan di masa depan, atau planning a process of overseeing the future in advance. 2. Organizing atau mengatur. Perorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Accounting atau menggerakkan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan suatu implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. 4. Controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Saya Putri Fajria ingin menjelaskan tentang bab 3 tentang pembahasan tinjauan perusahaan. News Now merupakan media online dengan berita terkini, sesuai fakta dan dapat dipercaya. Sesuai dengan namanya, News Now, yang jika diartikan berarti berita sekarang. Slogan dari media News Now, yakni melihat kredibilitas dua sisi mata koin. Slogan tersebut sesuai dengan filosofi jurnalistik untuk melihat objek melalui sisi yang berbeda, layaknya melihat dua sisi mata koin. Sejarah perusahaan. Angka minat baca masyarakat Indonesia yang masih rendah, yakni berada di peringkat ke-60 dan 61, persis di bawah negara Thailand. Sehingga kami yakin media online news, media yang akan kami dirikan dapat menarik perhatian masyarakat untuk membacanya. Karena kemudahan dalam mengakses, dengan demikian, angka minat baca juga diharapkan dapat meningkat. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadikan News Now sebagai media online nomor 1 dan terbaik di Indonesia dalam menyajikan berita dan informasi akurat, dan juga sebagai media online yang dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk pembaca. Misi memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi melalui internet, memajukan industri media online yang berkembang di Indonesia, membangun kualitas dan kesejahteraan tim, dan memperoleh profit yang baik untuk shareholder. Metodologi penelitian. Tahapan penelitian. Proses penelitian yang terdiri dari tahapan pengumpulan data dan informasi, tahapan perencanaan, dan implementasi pada penelitian. Rancangan penelitian. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Ini merupakan contoh dari metode waterfall. Ada analisis kebutuhan, rancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Analisis dan perancangan. Analisis sistem. A. Komponen, ada direktur, direksi, dan karyawan. Lingkungan luar, ada pembaca. Batasan, ada penulisan, penguploadan, membaca. Interface, ada login, home, trending, notifikasi, akun. Input, ada mencari judul berita. Proses, ada berita yang dicari muncul di dashboard. Output, ada membaca berita yang berhasil dicari.
Dan Go ada mempermudah membaca dalam mencari berita karena setiap berita sudah dikelompokkan pada kanal. Analisis sistem. Analisis sistem adalah tahapan penelitian terhadap sistem belajar berjalan dan bertujuan untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi serta memudahkan dalam menjalankan tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan sistem. Tahapan analisis dilakukan setelah tahapan perencanaan dan sebelum tahapan desain sistem. Bab 4. Penutup. Kesimpulannya, terkait perancangan dan pembuatan aplikasi media online pada NewsNow, yaitu dalam perancangan aplikasi ini dilakukan dengan proses pengumpulan data dan observasi. Kami menggunakan metode waterfall untuk mengembangkan aplikasi ini. Proses selanjutnya dengan menggunakan diagram UML. Sedangkan untuk implementasi kami menggunakan web framework PHP, yaitu Kodular. Proposal. Saya Indri yang Mulia akan menjelaskan bagian bab 3, analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran. Dalam jangka pendek 0-6 bulan, kami mendirikan media online NewsNow, lalu membangun struktur dalam kredibilitas jurnalistik yang kuat, menjalin kerjasama dengan investor, lalu update informasi. Dalam jangka menengah 1-2 tahun, kami memperbanyak hubungan kerjasama dengan pihak luar untuk kepentingan perusahaan, meningkatkan kinerja karyawan, lalu memanfaatkan search engine sebagai media promosi, yaitu Google dan Yahoo. Dalam jangka panjangnya, kami memiliki kantor cabang di beberapa daerah, menjadi media online berita nomor 1 dan terbaik di Indonesia. Lalu selanjutnya target sasaran. Target atau sasaran. Target atau sasaran pembaca NewsNow adalah seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa yang sedang mencari berita terkini dan terpercaya. Hal tersebut karena pada zaman sekarang pengguna internet dan teknologi seperti handphone sudah tidak lagi memandang usia. Anak-anak dapat mencari berita di NewsNow sesuai dengan usianya, seperti berita pertandingan sepak bola pada kanal sport dan berita artis favorit di kanal entertainment. Seluruh berita yang dicari dapat dengan mudah didapat hanya dengan memanfaatkan handphone maupun laptop dan membuat website NewsNow, sehingga aktivitas membaca berita dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, C-analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai pedoman KBBI. Lalu, berita dibuat secara fakta tanpa hoax. Lalu, berita dibuat oleh jurnalistik yang telah berpengalaman. Terakhir, tampilan website yang menarik. Lalu, B, weakness. Kelemahan. Pertama, Alexa Traffic Range belum memasuki 10 besar. Adanya banyaknya media online sebagai pesaing, lalu viewers harian belum memenuhi target. Opportunistisnya atau peluang, merekrut karyawan yang telah berpengalaman di bidang jurnalis, lalu mempromosikan website pada masing-masing akun sosial media karyawan. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan media partner. Threats atau ancaman. Adanya pesaing yang menjadi hacker, adanya kesamaan berita yang disajikan dengan media online lainnya. Selanjutnya akan menjelaskan bab 4, produk yang dihasilkan. A. Kualitas NewsNow. Seluruh berita yang disajikan di NewsNow mempunyai kualitas terbaik sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Hal tersebut karena para reporter bekerja mencari informasi secara langsung pada narasumber dengan pertanyaan terbaik dan menghasilkan informasi yang menarik serta menghindari berita hoax. Sehingga masyarakat dapat tertarik membaca berita yang NewsNow sajikan dan mempercayai berita yang ada. B. Kuantitas NewsNow. Kami sangat memperhatikan proses perekrutan karyawan yang ingin bekerja di media NewsNow. Pengalaman kerja yang baik dan mempunyai pemahaman di bidang jurnalistik menjadi kualifikasi yang paling terpenting, sehingga seluruh berita dan informasi yang disajikan mudah dipahami karena sesuai dengan ketentuan penulisan KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, serta tidak ada berita hoax yang disajikan. C. Keistimewaan NewsNow. Berbeda dari media online lainnya, NewsNow memiliki keistimewaan tulisan yang mudah dipahami dan pembahasannya yang langsung tertuju pada topik, sehingga pembaca akan lebih nyaman membaca berita di NewsNow. Keistimewaan ini tercipta karena karyawan bekerja sesuai dengan aturan penulisan dan jurnalistik. Selanjutnya, bab 5, analisis keuangan. A.
asal modal. Sebelum membangun media online News Now, kami mempunyai modal awal yang terkumpul dari setiap anggota dan beberapa investor yang ingin bekerja sama dengan kami. Dengan rincian sebagai berikut. Modal dari anggota News Now itu sebesar 100 juta, modal dari investor itu sebesar 30 juta. Maka total awal modal pada saat kita mendirikan perusahaan News Now itu sebesar 130 juta. Selanjutnya, biaya sebaran penggunaan modal. Yang pertama, sewa bangunan per tahun sebesar 20 juta. Lalu ada peralatan, seperti 5 meja dari kursi kantor sebesar 15 juta, 1 set komputer dan printer sebesar 9 juta, 5 laptop sebesar 35 juta, 1 set ATK sebesar 1.200.000, lalu AC 4 juta, hiasan kantor 800.000, lalu alat pembersih 300.000, lalu biaya operasional sebesar 2 juta. Biaya operasional itu termasuk wifi, listrik, sampah, dan sapam. Selanjutnya biaya gaji per bulan 32.400.000. Lalu ada web dan hosting itu sebesar 8 juta. Jadi jumlah sebarang modalnya sebesar 107.700.000. Perkiraan sebarang modal per bulannya itu 44 juta. C. Prediksi dan pendapatan dan keuntungan per bulan. Pertama ada pendapatan AdSense itu sebesar 40 juta. Lalu pendapatan rating viewers itu sebesar 25.750. Lalu pendapatan paywall itu 15.500. Lalu iklan banner 3.250. Jumlah pendapatannya menjadi 84.500. Maka prediksi keuntungan per bulan yang didapat 84.500 dikurangi 44 juta sama dengan 40.500. Pembagian keuntungan. Direktur sebesar 40%. Dengan jumlahnya itu 16.200.000. Lalu karyawan 40% dengan jumlah 16.250. Lalu investor sebesar 20% dengan jumlah 8.100.000. Mockup readers. Di sini saya akan menjelaskan mockup dari readers atau pembaca. Yang pertama di sini ada tampilan sign up, di mana sign up itu untuk para readers atau pembaca yang belum memiliki akun pada aplikasi kami. Lalu selanjutnya di sini ada tampilan dari login. Login itu untuk para readers atau pembaca yang sudah memiliki akun pada aplikasi kami. Selanjutnya di sini ada tampilan navigasi home. Di mana navigasi home ini terdapat kanal berita dari entertainment, sport, politik, ekonomi, teknologi, dan internasional. Selanjutnya di sini ada tampilan dari kanal berita entertainment. Di dalam kanal entertainment itu terdapat lagi subkategori, di mana subkategorinya itu terdapat selebritas, selebgram, dan YouTuber. Selanjutnya, di sini ada kanal sport. Kanal berita sport itu terbagi juga subkategori. Yang pertama ada soccer, MotoGP, dan basket. Selanjutnya, di sini ada tampilan kanal berita politik. Subkategorinya itu korupsi, pemilu, parlementer. Selanjutnya, di sini ada tampilan kanal dari ekonomi. Subkategorinya itu bank, properti, saham. Selanjutnya di sini ada kanal berita teknologi yang membahas berita seputar teknologi. Subkategorinya itu apps, smartphone, dan startup. Selanjutnya di sini ada kanal berita internasional. Subkategorinya itu entertainment, politik, ekonomi yang membahas berita di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya di sini ada tampilan contoh tampilan berita dari kanal entertainment, subkategorinya itu selebgram, seperti tampilan beritanya. Selanjutnya di sini ada tampilan kolom komentar yang dimana untuk memberikan bagi para readers atau pembaca yang ingin memberikan saran, kritik, atau pujian untuk penulis. Selanjutnya di sini ada namanya navigasi trending, di mana tampilannya itu di mana di dalamnya itu terdapat berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Selanjutnya di sini ada navigasi notifikasi. Tampilannya itu terdapat letter morning, di mana itu secara otomatis diberikan oleh News Now untuk para readers atau pembaca, seperti Good Morning Kalista, Start Your Morning with Enthusiasm, and Read Today's Latest News. Nah, lalu di sini juga ada notifikasi dari penulis yang membalas komentar pembaca. Kan sebelumnya ada kolom komentar. Nah, nanti dibalas oleh penulis, nanti masuk ke notifikasi reader. Itu. Selanjutnya di sini ada tampilan navigasi readers. Kan sebelumnya kita masukin sign up,
masukin itu nanti di sini tampilannya. Dalamnya itu ada bio, about, contact us, dan logout. Selanjutnya di sini ada tampilan bio. Nah, di sini data pembaca yang sebelumnya dimasukkan di sign up. Di dalamnya itu ada name, username, bio, interest. Lalu selanjutnya di sini ada tampilan about. Nah, dalam about itu isinya itu hal mengenai News Now. News Now itu apa sih? Merupakan media online dengan berita terkini terupdate dan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada tampilan kontak us. Dalam kontak us ini terdapat telepon, email, Instagram, alamat dari kantor News Now untuk memudahkan para pembaca atau readers dalam mencari tentang kami. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada tampilan logout. Nah, di sini ada tulisan apakah kamu yakin ini keluar. Nanti ada tulisan keluar atau batal. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tampilan mockup penulis dan yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mockup content writer. Saya Nurul Amalia ingin menjelaskan mockup dari penulis atau content writer. Yang pertama-tama, content writer harus membuat akun terlebih dahulu dengan melakukan sign up, dengan mengisi full name, email, dan password, lalu create account. Lalu setelah membuat akun, penulis akan masuk ke login dengan mengisi username dan password. Username untuk penulis itu dengan menggunakan kode unik, kayak misalnya admin_Indri atau admin_Nurul. Lalu klik login. Setelah login akan muncul tampilan ini, tampilan akun. Di sini di akun, di sini ada mukanya, foto profilnya, terus di sini ada jabatan dia, lalu ada namanya dan verified. Lalu ada menu bio, terus berita. Kalau penulis itu buat baca berita yang lain yang bukan ditulis dia itu bacanya dari sini. Sini ada pas klik berita muncul ini kanal mana yang mau dia baca. Lalu sini ada trending dan logout. Selanjutnya kalau mau klik bio, tampilannya akan seperti ini, berisi tentang biografi penulis itu. Di sini udah dari kapan dia bergabung. Lalu di sini ada tampilan kalau misalnya kita mau lihat berita, misalnya kita lihat berita entertainment. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada subnya, judul sub kanalnya, selebritas, selebgram, dan youtuber. Tapi kalau misal bedanya tampilan berita penulis dan pembaca itu tuh ada di sini. Nih, kalau di penulis itu ada bacaan, ada icon viewersnya. Sini telah dilihat 120 orang telah melihat artikel ini. Lalu selanjutnya untuk kembali, di sini ada icon back, itu untuk kembali ke tampilan awal, tampilan akun. Lalu kalau misalnya kita habis trending, ya kita klik trending, tampilannya akan seperti ini. Untuk melihat trend, di sini ada trending 1, 2, 3. Untuk tampilan trending yang keempat dan seterusnya, klik ini icon selanjutnya. Dan di sini sama untuk kembali, di sini ada icon back-nya, kembali ke tampilan awal. Lalu di navigasi My Rating atau
tulisan saya tampilannya seperti ini. Di sini jumlah tulisan penulis Indriani Mulia itu ada 1550 tulisan atau artikel. Nah, sama di sini ada icon viewersnya juga. Ini telah dibaca 120 orang. Lalu icon ini itu berfungsi untuk menulis artikel baru, create artikel. Nah, untuk tampilan create-nya itu seperti ini. Lalu bisa di-post. Nah, post ini tuh masuknya ke akunnya si editor untuk diedit lalu dipublish. Untuk kembali di sini bisa tampilan create. Si icon back-nya. Lalu untuk navigasi notifikasi di sini berisi tentang, kan kalau di mockup penulis itu Kalista Anggraini telah memberi komentar pada artikel yang kita tulis. Jadi masuknya ke notifikasi penulis. Ini kayak misalnya komennya, wah jadi mau beli Apple Watch 7. Makasih infonya Min. Terus selanjutnya juga Kalista komen lagi pada artikel yang lain. Komennya, pembahasannya sangat menarik dan bermanfaat. Nah, fungsi dari kolom komentar itu juga buat kritik dan saran dari pembaca untuk menulis. Dan kita kembali lagi ke akun, terus klik logout. Nah, tampilannya seperti ini. Apakah kamu yakin ingin keluar? Jika yakin, klik keluar. Kalau tidak, klik batal, maka akan back ke tampilan navigasi akun. Nah, sekian penjelasan mockup penulis dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mockup Editor. Selanjutnya, saya Fauziani Oktaviani dengan NIM 1920723 ingin menjelaskan mengenai mockup editor. Yang pertama, tampilan dari mockup editor yakni tampilan sign up. Nah, di sign up ini editor harus mengisi full name, masukkan email, password, kemudian create account. Nantinya seorang editor akan mendapatkan password identik untuk login. Nah, kemudian ini kita login dengan akun yang telah dibuat sebelumnya. Setelah login, tampilannya akan seperti berikut ini, di mana ada beberapa navigasi editor, yakni account, analytic, edit, notifikasi. Ketika editor mengklik account, maka akan muncul tampilan ada bio, trending, dan juga logout. Nah, apabila bio diklik, maka tampilannya akan muncul seperti berikut ini. Bio, di atasnya ada keterangan bio, kemudian ada profile, di mana ini merupakan profile dari sang editor, kemudian ada nama editor, kemudian ada status, apakah dia udah verified editor atau belum, kemudian ada tanggal bergabung menjadi editor di NewsNow. Nah, isi bio ini juga terdapat beberapa penjelasan singkat mengenai editor, untuk jurusannya apa, kemudian lulusan mana, lalu dia berpengalaman berapa tahun juga. Nah, kemudian selain itu di account juga ada trending. Nah, apabila diklik akun trending, maka akan muncul tampilan seperti ini. Beberapa artikel
yang sedang trending saat kami membuat mockup admin ini. Waktu itu artikel yang sedang trending yakni Rahel V-nya dan juga Apple, kemudian juga aksi YouTuber. Makanya kami mencantumkan beberapa artikel mereka di NewsNow. Untuk mempersingkatnya, editor bisa mengklik ikon sebelah kiri untuk mencari apa saja yang sedang trending. Kemudian tampilan di atas ini bisa untuk beberapa iklan yang muncul apabila kita sudah berlangganan iklan. Nah, kemudian selain itu ada juga navigasi analitik. Nah, navigasi analitik ini berfungsi untuk editor mengetahui seberapa pengguna aktif yang sedang membaca artikel di NewsNow. Misalkan ini, saat ini pengguna yang sedang aktif membaca NewsNow yakni sekitar 5.477 orang atau 77 pengguna. Kemudian di sini juga ada gambaran analitiknya. Nah, kemudian di sini ada dari jumlah 5.477 ini dideskripsiin lagi pengguna mobile dan juga desktop. Ternyata pengguna mobile NewsNow yakni 5.000 dan desktopnya 477. Dan analitik ini juga berfungsi untuk menunjukkan artikel mana yang sedang banyak pembacanya. Misalkan ini, yakni Rahel V-nya dan juga Apple. Nah, tampilan di sini akan sesuai dengan tampilan yang ada di trending. Di sini kan trending ada Rahel V-nya, ada Apple, ada aksi YouTuber, dan ada beberapa lainnya yang ke-cut atau ke-crop ceritanya. Nah, terus ini tampilannya akan ada di sini. Ini contoh tampilannya saja. Kita masukkan hanya 2. Nah, apabila editor mengetahui artikel yang sedang banyak pembacanya, maka editor bisa meminta penulis atau content writer untuk membuat artikel yang sejenis dengan judul yang berbeda. Misalkan Rahel V-nya sedang trending, sedang banyak pembacanya, maka editor bisa meminta content writer menulis hal yang terkait mengenai Rahel V-nya, entah itu mengenai keluarga ataupun bisnis atau yang lainnya. Nah, itu bagian analitik, kemudian kita ke bagian edit. Di bagian edit ini merupakan seperti lembar kerja seorang editor, di mana ada kumpulan artikel-artikel dari content writer yang sudah diserahkan untuk diedit oleh editor. Nah, apabila di sini ada tanda merah, maka itu merupakan sebuah artikel yang belum diedit oleh editor, dan editor harus mengeditnya. Nah, apabila artikel tersebut menunjukkan lambang hijau, maka artikel ini sudah diedit oleh editor dan sudah dipublish oleh editor, seperti itu. Kemudian ada navigasi notifikasi di bagian admin editor. Notifikasi ini merupakan beberapa informasi yang masuk ke editor yang berhubungan dengan content writer maupun dengan WordPress. Nah, misalkan ini, content writer telah mengunggah atau telah menulis artikel di websitenya. Nah, kemudian editor akan mendapatkan notif dari content writer. Misalkan ini adalah Indriani Mulya telah membuat artikel dengan judul seperti ini.
Kemudian ada juga informasi pastikan unggahan telah diedit. Maksudnya ini meminta agar editor mengedit unggahan yang telah Indriani Mulya tulis. Selain itu, notifikasi editor juga bisa dari WordPress. Jadi kalau misalkan editor telah mengedit namun ada kesalahan jaringan, maka artikel tersebut akan gagal proses atau gagal unggah. Nah, WordPress akan memberi notifikasi hal tersebut agar editor mengulang lagi unggahan yang akan dipublish. Terakhir ada bagian logout untuk editor. Bagian logout ini sebenarnya ada di navigasi account, namun kami meletakkan di paling akhir. Apabila logout, editor akan diberi pertanyaan ulang, apakah kamu yakin ingin keluar, kemudian ya ataupun tidak, ataupun batal gini. Sekian penjelasan tugas UAS kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan tugas UAS kami.